Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gelombang datar dalam ruang bebas. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang ini. Gelombang datar dalam ruang bebas, polarisasi gelombang, vektor pointing, dan tinjau daya. Nah, berikut adalah pendahuluan dari gelombang datar dalam ruang bebas. Gelombang adalah suatu fenomena alamiah yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu. Gelombang dapat diperhatikan sebagai gangguan yang merambat dengan kecepatan tertentu. Nah, jika gangguan tersebut merambat ke suatu arah, maka disebut sebagai gelombang satu dimensi. Contohnya adalah gelombang datar plane wave. Nah, berikut adalah gelombang M, EM, yang dipancarkan suatu sumber akan merambat ke segala arah. Ini. Nah, berikut penjelasannya. Nah, ini adalah persamaan gelombang dapat diturunkan dari persamaan Maxwell untuk udara. Untuk udara ataupun vakum, persamaan gelombang akan ditentukan oleh parameter mu nol dan epsilon nol. Persamaan Maxwell dalam medium udara dan bebas sumber adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah medan listrik, medan magnet yang dianggap dapat dipisah bagian ruang dan waktu yang berbentuk eksponensial eksponensial kompleks sehingga menjadi seperti ini, dan persamaan Maxwell menjadi seperti berikut. Untuk ES dan HS disebut sebagai bentuk pasar dan medium listrik E dan medan magnet H real time. Mungkin segitu saja, saya akan menjelaskan tentang parameternya. Di sini ada parameter pada gelombang datar. Yang pertama tuh ada konstanta fasa alias beta, besarnya itu adalah omega dibagi C kalau di udara. Terus yang kedua ada etanol atau impedansi intrinsik, yaitu gelombang di udara yang harganya itu adalah eh, akar eh, akar epsilon nol, akar mu nol dibagi epsilon nol. Terus yang ketiga adalah lambda atau panjang gelombang. Besar lambda itu adalah lambda sama dengan C per F, yaitu di udara, yang berlaku di udara. Nah, kalau kalau di sini itu rumusnya itu lambda sama dengan 2pi per beta sama dengan 2pi per omega per C sama dengan 2pi dikali C per omega sama dengan 2pi 2pi dikali C per 2pi dikali F sama dengan C per F. Nah, terus kalau di sini ada VP atau kecepatan fasa. Rumusnya itu adalah VP sama dengan omega per beta sama dengan omega per C sama dengan C, kecepatan cahaya. Nah, di sini ada contoh permasalahannya. Di sini ada eh, sama dengan 100 cos pi per 2 dikali 10 pangkat 8 T tambah beta X AZ V per met, V per M. Nah, yang di sini yang pertama itu adalah di sini kan ada beta X kan. Jadi arah rambatnya itu sumbu X. Karena di sini positif, jadi negatif. Jadi arah rambat sumbu X yaitu negatif. Terus yang B, arah getar. Nah, kalau kalau kita lihat di sini ada 100 cos, ini itu berarti sinusoidal. Kalau sinusoidal, kalau sinusoidal itu dia itu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi searah sumbu Z. Tuh, ini secara sumbu Z. Nah, untuk yang C, berapakah betanya? Nah, di sini kita pakai rumus beta ya. Sama dengan beta sama dengan omega per C. Yang di DKT ini kan yang di DKT ini kan adalah omeganya dibagi C. Nah, jadi pi per 2 dikali 10 pangkat 8, 3 per 3 kali 10 pangkat 8. Coret-coret jadi sama dengan pi per 6 radian per meter. Selanjutnya, kita mencari lambdanya. Kita masukin rumus lambdanya 2pi per beta sama dengan 2pi per 6.
2pi/6 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 meter. Terus selanjutnya ada E. Nah, untuk frekuensinya itu omega sama dengan 2pi F, sama F jadi F sama dengan omega per 2pi sama dengan pi per 2 dikali 10 pangkat 8 per 2pi coret-coret jadi 0,25 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya untuk yang F, jadi H itu kita mencari H. Nah, untuk medan magnet itu kita kalau dibagi H sama dengan impedansi, impedansi intrinsik yang besarnya itu adalah 120 pi. 120 kali pi artinya medan magnet itu, medan magnet ini sama dengan dibagi impedansi intrinsik. Berarti si H ini sama dengan 100 dibagi 120 dikali pi dikali cos pi per 2 dikali 10 pangkat 8 T tambah pi per 6 dikali AY. Nah, di sini arah getarnya itu bukan AZ gitu. Jadi ini yang namanya medan listrik. Di dia itu tegak lurus, medan listrik ini tegak lurus terhadap medan magnet dan tegak lurus juga pada arah rambat gelombang. Itu berarti kita nggak boleh AZ, berarti harus AY. Di sini kita cek AY-nya itu negatif atau positif. Di sini kita pakai rumus P sama dengan dikali H. Nah, si P ini kan arah rambatnya ke sumbu X negatif menjadi min AX. Dan si E ini itu sama dengan, untuk si E ini kan AZ. Jadi kita kan belum tahu nih si E ini apa ya. Nah, kita kalau si AX itu dikasih contohnya, kalau si AX itu dikasih dengan si AY, maka jawabannya AZ. Gitu logikanya. Jadi AZ positif. Terus kalau sebaliknya, kalau di cross kebalikannya ini kan ke kanan kan, jadi dia positif. Kalau dia cross ke kiri, sebaliknya akan menjadi negatif. Nah, karena dia bergerak ke kiri, jadi di sini tuh harus cross dengan AY. Jadi AX, AZ, AY. Untuk mendapatkan minus AX, jadi kita harus cross ke sini, terus hasilnya jadi min AX. Sekian.